Saatnya Anda mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Kita masuk ke topik pertama oleh Mas Darno di Palmerah. Mengangkat topik tentang Imam Ali. Siapa sih pembunuh beliau? Kemudian yang kedua, kelompok pembunuh beliau itu di zaman sekarang ini ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, saya bisa menjawab dengan sangat tegas, sangat jelas, karena itu jelas dalam sejarah tidak ada yang berbeda. Dalam kitab-kitab tarikh tidak ada yang berbeda sepanjang yang saya pelajari, bahwa yang membunuh Imam Ali adalah seseorang yang bernama Abdurrahman, putranya Muljam, Abdurrahman bin Muljam. Ya. Apakah dia orang non-muslim? Bukan, dia orang muslim. Apakah dia orang yang tidak rajin sholat? Tidak, dia rajin sholat. Bahkan sholat malamnya tekun. Terus bahkan dalam semua kitab tarikh yang saya pelajari, semuanya mengatakan tidak ada yang berbeda, bahwa beliau itu hafiz Quran. Jadi hafal redaksi ayat-ayat Al-Quran itu beliau hafal, sehingga disebut hafiz Quran. Ya. Jadi kalau ada orang muslim kemudian seperti tadi, apakah jaminan bahwa dia itu jadi orang yang terjaga? Ya tergantung mutunya ya. Karena sebab baik pasti akibatnya baik, sebab buruk pasti akibatnya buruk. Bisa jadi sikapnya baik, tapi apakah niatnya baik? Bisa jadi niatnya baik, apakah tujuannya baik? Nah, itulah yang kemudian untuk menilai sesuatu itu baik tidak hanya dari bentuk tambakan-tambakan, tampilan-tampilan, prosedural, bukan. Tapi yang lebih mendominasi sesuatu itu baik adalah niat seseorang. Ya. Bisa tampakannya bagus, tampakannya hebat, tapi kalau niatnya salah, maka itu tidak punya nilai spiritual, tidak bermutu. Ya, dan seterusnya. Seperti yang sering kita bahas tentang 3 validator PMKD. Validator pertama, tujuan, fokus tujuan. Hidup kita ini kalau tujuannya salah, maka seluruh prosesnya cenderung salah. Seluruh proses hidup kita. Ya, hidup yang kita jalani sehari-hari itu sangat disetir oleh tujuannya. Tujuannya apa? Gitu. Kalau tujuannya uang, ya 24 jam terus disetir untuk uang. Ya, tujuan itulah yang mendominasi proses perjalanan hidup kita sehari-hari. Tujuannya itulah yang menjadi titik pusat gravitasi kehidupan kita sehari-hari. Tujuan itulah, kalau istilah saya, Tuhan praktisnya seseorang, itu tujuan itu. Ya, jadi kalau tujuannya salah, meskipun tampakan-tampakan lahiriah, tampak kasat mata itu hebat, menjadi tidak hebat. Kenapa? Itu hebat hanya dalam tampakan, tetapi substansi pada kepribadiannya tidak hebat. Yang hebat apa? Yang hebat tujuannya benar, niatnya benar, cara dan sikapnya benar. Nah, ini menjadi contoh yang sangat bagus di dalam kajian-kajian sejarah. Tidak ada satupun orang yang mengatakan bahwa Ibnu Muljam itu, Abdurrahman bin Muljam itu orang baik. Kenapa? Karena yang dibunuh itu jelas orang baik. Begitu banyak data-data, informasi-informasi yang mengatakan bahwa Imam Ali itu orang baik, sampai mendapatkan gelar. Satu-satunya yang dapat gelar, tidak ada selain beliau yang bergelar karramallahu wajah, yang wajahnya dimuliakan oleh Allah, dan itu gelar dari atas, bukan seperti radhiyallahu anhu. Ya, kalau disebut orang kemudian disebut radhiyallahu anhu, itu gelar dari bawah. Kalau karramallahu wajah, itu gelar dari atas. Jadi dengan gelar itu saja, itu sudah jaminan bahwa beliau itu orang baik. Kalau kita punya perspektif dan cara berpikir yang memperhatikan tentang wahyu sebagai sumber informasinya, ya, dan Rasul, sang ahli wahyu, sang guru wahyu yang jadi rujukannya. Ya, dalam seluruh sejarah tidak ada yang berbeda, bahwa
Satu-satunya yang digelari dengan karamallahu wajah itu hanya Imam Ali saja, tidak ada selain beliau. Ya, karena yang dibunuh itu orang baik, itu mungkin itu logika saya. Kemudian juga kalau saya kaitkan dengan seluruh pembahasan dalam kitab-kitab tarikh yang muktabar maupun tarikh yang di kaki 5 sama semua, yang menyatakan bahwa Abdurrahman bin Muljam itu orang yang tidak baik meskipun hafiz Quran. Ya, kalau hafiz tapi kalau tidak melaksanakan kan ya hafal lafadznya tapi petunjuknya tidak ditaati. Kelompok pembunuh itu kalau di zaman sekarang ciri-cirinya seperti apa? Saya akan coba menggalinya dari hal-hal yang terkait dengan sang pembunuh Ibnul Muljam tadi ya. Beliau waktu itu kalau beliau nggak cocok ya. Dia waktu itu menyampaikan keyakinannya bahwa Khalifah Ali maupun Khalifah Muawiyah, ya, karena waktu itu ada perselisihan. Tadinya Ibnul Muljam itu pengikut Imam Ali, ya, jadi di kelompok Imam Ali. Tapi setelah kemudian terjadi perpecahan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, kedua-duanya itu Imam Ali juga merasa menjadi Khalifatul Muslimin, dan Muawiyah juga setelah adanya gencatan senjata kemudian diklaim bahwa kekhalifahan itu miliknya Muawiyah. Nah, kedua-dua yang merasa memiliki kursi khalifah itu oleh kelompok yang di dalamnya ada Abdurrahman bin Muljam yang nanti disebut sebagai kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij itu kelompok yang keluar dari kelompoknya Imam Ali maupun dari kelompoknya Muawiyah, maka disebut Khawarij. Nah, Khawarij itu ada tokohnya, anggota komunitasnya antara lain Abdurrahman bin Muljam. Ya, pada satu malam yang sama ada dua orang yang mendapatkan perintah dari tokohnya Khawarij itu, yaitu perintah untuk membunuh dua khalifah itu karena kedua-duanya adalah tauhid. Ibnu Muljam dapat bagian untuk membunuh Imam Ali. Satu lagi saya namanya lupa, dapat bagian untuk membunuh Muawiyah. Nah, Imam Ali berhasil dibunuh karena memang Imam Ali sudah memilih siapa yang akan membunuh dia, karena sudah dikasih tahu oleh bapak mertuanya, oleh bapak angkatnya, bapak asuhnya, dikasih tahu sama Kanjeng Nabi bahwa ajal musamamu itu ada di tangan Abdurrahman Ibnul Muljam. Sebagaimana cucunya Imam Husain juga dikasih tahu bahwa ajal musamamu, ajalmu yang paling bernilai tinggi itu di Karbala misalnya. Jadi kemudian Imam Ali tidak menghindar dari pembunuhan itu, karena itulah yang ditunggu-tunggu oleh beliau. Berbeda dengan Muawiyah, Muawiyah menghindar dan berhasil sehingga tidak jadi terbunuh pada saat itu. Gitu ceritanya. Nah, dari cerita itu, apakah ciri-ciri kelompok itu di zaman sekarang yang suka menggelari penguasa sebagai tauhid? Ya, itu salah satu indikasinya. Pokoknya ada pemimpin yang tidak sama dengan kriterianya atau tidak sama dengan apa yang diyakininya, maka dia digelari tauhid. Itu salah satu cirinya. Nah, adakah zaman sekarang yang ada indikasi-indikasi ke situ? Lah, monggo dicermati sendiri sama Mas Darno. Gitu. Itu aja deh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri
bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat.